billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimakumullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa amaddana bi'asrarihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani wa hlul min lisani yafqahu qawli ya fattah ya alim. Iftah qulubana futuhal 'arifin, iftah qulubana futuhal 'arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian wayuktalu. Bismillahirrahmanirrahim. Wayuktalu lan den pateni. Wayuktalu lan den pateni. Wayuktalu lan den pateni. Wayuktalu lan den pateni. Ai al muslimu tegese wong Islam. Wa yuqtalu lan den pateni sapa muslim ayil muslimu tegese wong Islam. Wong Islame al mukallaf at-tahir, ya enggak sembarangan, ada qayyidnya. Qayyidnya adalah muslim mukallaf tahir ya. Wa yuqtalu lan den pateni sapa muslim ayil muslimu tegese wong Islam. Ail muslim tegese wong Islam al mukallafu kang mukallaf at-tahiru kang suci. Nanti muslim berarti mengecualikan kafir. Mukallaf isinya dua, baligh dan berakal. Tahir artinya yang suci dari haid dan nifas. Nah, ini orang Islam yang mukallaf, artinya mukallaf itu yang baligh berakal dan yang suci ainil haidi wan nifas. Ini katanya harus dibunuh atau boleh dibunuh nih. Dibunuh haddan. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Haddan karena had sebagai hukuman. Atau orang muslim mukallaf yang suci ini dihukum, katanya dihukum bunuh ya, dihukum bunuh dengan cara bidarbi unuqihi. Bidarbi unuqihi kelawan nugel. Bidarbi unuqihi, ada unuqihi atau unukin? Unukin gak ada hanya ya. Bidarbi unukin kelawan den tugel bulune. Bidarbi unukin kelawan den tugel gulune. Terjemahnya dengan dipenggal lehernya. Leher tak kepala. Leher sirama lain dipenggal, sirama ditakol dengan. Nah, yang dipenggal mah dipotong mah leher. Jadi bidarbi unukin kelawan den tugel gulune. Ya, ulangi lagi. Wa yuqtalu dan dibunuh. Siapa yang dibunuh? Al muslim mukallaf tahir, seorang muslim yang sudah mukallaf. Artinya mukallaf itu dia baligh berakal, kemudian dalam kondisi suci, artinya tidak sedang haid dan nifas. Haddan sebagai hukuman dengan cara bidarbi unukin, dipenggal, dipotong ya, ditugel lehernya. Ketika kapan si muslim itu harus dipukul, harus dipotong lehernya? In akhrajaha an waqti jam'in,
In ahraja lamun ngatoakeun sapa muslim, in ahraja lamun ngatoakeun sapa muslim ha ing maktubah. In ahraja bahasanya in bukan iza ya, kalau ini itu sesuatu yang belum pasti ya, jadi enggak. In ahraja lamun pengandaian ya, pengandaian lamun gitu soten, lamun dia mengeluarkan maktubah ay al maktubata tegese ing salat maktubah, ay al maktubata tegese salat maktubah, andai kata dia meninggalkan atau tidak melaksanakan salat maktubah sampai salat itu keluar an waktu jama'in saking waktu jama'. Dia tidak meninggalkan sholat zuhur sampai habisnya waktu asar, karena zuhur itu jamannya dengan asar. Si Zaid itu tidak melaksanakan sholat zuhur sampai habis waktu asar, berarti dia meninggalkan waktu sholat fardu sampai keluar dari waktu jamaknya, karena zuhur dijamaknya dengan asar. Si Zaid meninggalkan sholat maghrib sampai habis waktu isya, sampai habis waktu jamak. Nah, berarti akhrajahal maktubata, dia berani meninggalkan dan melewatkan sholat fardu, contohnya sholat maghrib sampai habis waktu jamak, sampai habis waktu isya, atau dia meninggalkan sholat zuhur sampai habis waktu asar, sampai habis waktu jamak. Nah, orang yang seperti ini yang berani meninggalkan sholat sampai habis waktu jamaknya, katanya yuktalu haddan, ini dibunuh dengan cara sebagai hukuman biudorbi unukihi, dengan cara dipotong lehernya. Nah, andai kata dia hukumnya dia mati dalam keadaan muslim ya, hukumnya nanti dia mati dalam keadaan muslim ya, bukan haddan di sini artinya sebagai hukuman, dan dia mati dalam keadaan muslim, bukan dalam keadaan kufur ya. Nah, isyaratnya dikatakan bidorbi unuqi ay binahwis saifi, dengan dipukulnya, dipotongnya dengan menggunakan pedang, itu kan. Wala yajuzu qatlu bi ghairi dzalik, tidak boleh dipukul dengan menggunakan selain pedang. Hijayat meninggalkan waktu salat zuhur sampai habis waktu asar, maka dia dibunuh, tapi dibunuhnya harus menggunakan binahwis saifi, menggunakan pedang. La yajuzu qatluhu bi ghairi dzalik, boleh dibunuh menggunakan selain pedang, misalkan dibunuhnya pakai martil dibunuhnya pakai apa lagi, oh pakai linggis, nah itu wah dicocok-cocok ke lehernya, tidak boleh, itu harus menggunakan seumpama pedang. Kenapa? Karena ada hadis Nabi, idza qataltum fa ahsinul qatlah, ketika kalian membunuh seseorang maka baguskanlah cara di dalam membunuhnya, jangan sampai menyiksa orang lain. Jadi ketika seseorang berani meninggalkan sholat sampai habis waktu jamaknya, maka orang tadi dibunuh haddan sebagai hukuman, dan nanti wa yakunu hukmuhu hukmul muslimin, dan orang tadi hukumnya adalah sama seperti hukum mayit orang Islam. Oleh karena itu al-ghusli wa takfin wa salati alaihi wa dafni fi maqabil muslimin, yaitu wajib dimandikan, wajib dikafani, wassalati alaih, wajib disolati ya, wadabni, dan dikuburkan fi maqabiril muslimin, di lokasi kuburan orang-orang Islam. Andai kata dia meninggalkan sholatnya bukan karena kufur, in kana
tarkuha kaslan, andai kata dia meninggalkan sholatnya itu karena malas, katanya malas. Jahit, ayo sholat, engkolah kok, sholat engko, batur mah sholat kalaka nguseup saya tahu, nguseup tidur nepikeun ka maghrib ya. Beak waktu asar, sholat acan, nah maka boleh orang seperti itu dibunuh dengan cara bidor biunukin, dipukul lehernya menggunakan pedang. Andai kata dia meninggalkan sholatnya karena malas, maka pembunuhannya itu dibunuhnya itu sebagai hukuman, dan dia mati dalam keadaan Islam. Karena mati dalam keadaan Islam wajib melakukan 4 perkara. Pertama, wajib dimandikan. Kedua, wajib dikafani. Ketiga, wajib disolati dan dikuburkan fi maqabiril muslimin. Paham dong? Nah, in kana kaslan, in kana lamun ana sapa si muslim, in kana lamun ana sapa si muslim iku kaslan malas. Nah, gitu ya. Kunaon dibaca kaslan karena kemasukan akan menjadi khobarnya kana ada ya. Kalau ya khobar kana itu hukumnya wajib dibaca tarba'u kanal mubtadasman wal khobar Bismillahirrahmanirrahim. Kana lamun ana sapa si muslim iku kaslan malas. Kalau si muslim tadi dia adalah pemalas. Ma'atiqadi wujubiha serta nekadakan wajib salat. Tetapi dia masih mau menekadkan bahwa salat itu hukumnya wajib. Adapun dia meninggalkan salat itu karena memang dia malas, itu ya. Kitu soten ilam yatu ba'dal istitabah, boleh soten ya orang tadi dibunuh ilam yatu belamun orang gelem tobat. Ilam yatu belamun orang gelem tobat sapa muslim, ilam yatu lamun orang gelem tobat sapa muslim. Kalau dia tidak mau bertobat ba'dal istitabah sause dengkon tobat. Jahit salat yang pola tanggung lagi mancing, salat habis waktu zuhur, datang waktu asar masih kena mancing atau masih kena murek ngejengurek sampai habis waktu asar disuruh tobat, jahit tobat, engkewe pokoknya saya masih tanggung gitu. Sudah disuruh tobat tetapi dia lam yatu, dia tidak mau juga bertobat, maka orang seperti itu ini hukumnya boleh dibunuh dengan cara bidorbi unukin, dipenggal lehernya binahwis saifi dengan menggunakan seumpama pedang, dan hukumnya seperti mayit orang Islam wajib melakukan 4 perkara kayak. Awas ya. Ini masalah istitabah. Apa istitabah itu? Menyuruh taubat. Ini ulama berbeda pendapat mengenai hukumnya istitabah. Apa istitabah? Menyuruh taubat. Ulama berbeda pendapat mengenai hukumnya istitabah atau menyeru taubat kepada tarikus shalah. Satu pendapat mengatakan sunnah, nyuruh taubat wajib, melainkan sunnah. Sunnah orang yang tidak sholat disuruh taubat. Jadi jangan langsung dibunuh. Tahap awalnya itu disuruh taubat.
menyuruh taubatnya atau istitabah itu hukumnya sunnah. Ini pendapat pertama, ulangi lagi, istitabah itu hukumnya sunnah, wa huwa al-mu'tamad, dan ini merupakan pendapat yang mu'tamad, pendapat yang kuat ya. Pendapat yang lain mengatakan bahwa istitabah itu hukumnya wajib. Ulangi lagi bahwa istitabah menyuruh tobat kepada orang yang meninggalkan sholat, ini hukumnya ada dua pendapat. Yang pertama hukumnya adalah sunnah, wahwal mu'tamad, dan ini merupakan kaul mu'tamad ya. Nomor kedua, faqila innaha wajibatun, bahwa menyuruh taubat itu hukumnya adalah wajib. Wa khulifa fiha faqila innaha mandubatun wa qila innaha wajibatun, wal mu'tamad al awwal. Yang mu'tamad adalah pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa istitabah itu hukumnya adalah sunnah. Nah, baru kita masuk ya kepada qaul musannif. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala nadbil istitabah. Ya, ini pendapat siapa nih? Pendapat yang ke satu, kedua. Wa ala nadbil istitabah lana tepi. Ingatase pendapat sunahe ngongkon tobat. Wa ala nadbil istitabah lana tepi. Ingatase pendapat sunahe ngongkon tobat. Menurut, jika mengikuti, makanya jika mengikuti pendapat ulama yang mengatakan bahwa istitabah atau menyuruh bertaubat itu hukumnya sunnah, maka layat manu mangka ora, walayat manu ora nemponi, layat manu ora nemponi sopo man wong kota lakang, sopo man wong kota lakang mateni sopo siman, sopo man wong kota lakang mateni sopo siman, kota lakang mateni sopo siman hu ing tarikus sholat. Andai kata ada orang yang membunuh tarikus sholat padahal dia belum disuruh bertaubat, maka orang yang membunuh tadi katanya layat manu, tidak wajib bertanggung jawab, artinya dia tidak wajib diqisas. Cuma lakinnahu, tetapi nesa temene man qatalahu, lakinnahu, tetapi nesa temene man qatalahu, lakinnahu, tetapi nesa temene man qatalahu, iku yaksamu dosa sopok man, iku yaksamu dosa sopok, cuma dia hukumnya berdosa. Ulangi lagi, istitabah tadi ada berapa pendapat? Satu mengatakan sunnah, dua mengatakan. Jadi kalau ada orang yang tidak sholat maka sunnah disuruh tobat, pendapat pertama. Pendapat kedua wajib disuruh tobat, jangan dulu dibunuh tapi harus wajib disuruh tobat dulu. Nah, bila mengikuti pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa menyuruh taubat hukumnya sunnah, ya tidak wajib, maka orang yang membunuh tarikus sholat sebelum disuruh tobat itu dia tidak wajib untuk menggantinya, mengganti rugi, atau tidak wajib dikisos. Misal si Bakar itu membunuh si Zaid karena si Zaid tidak sholat sampai keluar dari waktu jama dan dia belum menyuruh tobat kepada si Zaid. Nah, bila mengikuti pendapat pertama yang mengatakan bahwa istitabah itu hukumnya sunnah, maka si Bakar itu hukumnya tidak wajib mengganti atau tidak wajib dikisos, namun dia hukumnya berdosa. Ini menurut pendapat yang pertama. Sedangkan bila mengikuti kepada pendapat yang kedua, apa pendapat yang kedua? Wajib disuruh tobat terlebih dahulu. Tiba-tiba sebelum disuruh tobat malah langsung dibunuh, maka dia berarti gimana yang membunuhnya? Wajib menggantinya di samping dia berdosa. Paham tuh?
Ya. Satu, selesai. Sekarang wayuk talu, ini wayuk talu. Ini kembalinya kepada yang pertama nih, lanjutan. Tadi kan ada haddan, ada juga kufron. Ya. Orang yang meninggalkan sholat itu ada yang dibunuhnya itu sebagai hukuman, ada juga yang dibunuhnya itu karena sebagai kufur, karena kekufurannya. Wayuk talulan den pateni sopo tarikus sholat. Wayuk talulan den pateni sopo tarikus sholat. Dan orang yang meninggalkan sholat ini dibunuh, dihukum bunuh. Kufran karena kufur. Kufran karena kufur. Kufran karena kufur. Bismillahirrahmanirrahim. Kufrun aili kufrihi karena kufur. Intaro kalamun ninggal sapa sitarikus shalah. Intaro kalamun ninggal sapa tarikus shalah. Ing sholat. Kalau dia meninggalkan sholat, jahidan hale angas. Jahidan hale angas. Ketika dia angas ingkar, tidak percaya wujubah ing wajib sholat. Jahid sholat, mong kanggo apa sholat? Kita sih beli ngandal sholat wajib, mulai kanggo apa sembahyang. Nah, berarti dia ingkar akan kewajiban sholat sampai habis waktu jamak, di zuhur sampai habis waktu asar, maghrib sampai habis waktu isya. Maka orang tersebut yang ingkar akan kewajiban sholat ini yuk talu, dia dibunuh, dihukum bunuh dan matinya dalam keadaan mati kufur, ya. Karena dia matinya dalam keadaan mati kufur, maka bagaimana? Fala yughsalu, terus wala yusalla, wala yudfanu, di sarahnya wala yudfanu fi maqabiril muslimin. Ya ditambahi boleh? Ai wala yudfanu fi maqabiril muslimin likaunihi kafiran. Karena dia mati dalam keadaan kufur, fala yughsalu, maka ora kena dan adusi sapa tarikus shalah. Fala yughsalu, maka ora kena dan adusi sapa tarikus shalah. Maka orang tadi yang matinya dalam keadaan kufur itu tidak boleh dimandikan. Wala yusallalan orang dan sholati sopo alaihi tarikus sholah. Wala yusallalan orang kena dan sholati sopo alaihi tarikus sholah. Wala yudfanu lan ora dan pendem sopo tarikus sholah fi maqabiril muslimina, ing dalam piro-piro kuburane wong Islam. Di kuburnya juga jangan di tempat kuburan orang Islam. Kenapa? Likaunihi kafiron, karena dia adalah orang kafir, ya, gitu ya. Jadi kita simpulkan bahwa orang yang meninggalkan sholat terbagi dua. Satu karena alasan malas, ya. Dua karena alasan inkar, tidak percaya. Kalau karena malas maka dia dihukum bunuh dan nanti hukumnya sama dengan mayit orang Islam, wajib dimandikan, wajib dikafani, wajib disolati dan dikuburkan di maqabil muslimin. Kalau dia meninggalkan sholatnya karena tidak percaya, karena inkar, maka dia dihukum bunuh dan matinya dalam keadaan mati kafir. Karena mati kafir maka fala yughsalu wala yusalla alaihi wala yudfanu fi maqabiril muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali lagi kepada cerita orang yang meninggalkan sholat. Si Zaid, misalkan dia ketinggalan sholat, ya, ketinggalan sholat, ya. Duhur dia tidak melaksanakan sholatnya. Nah ini maka tafsil. Wa yubadirulan cepet-cepet sopo man wong
Wa yubadilan cepet-cepet sapa man wong marra kang wis kelewat sapa man. Siapa orang yang sudah lewat tadi? Yani siapa? Orang yang telah lewat itu siapa? Muslim, mukallaf, tahir. Muslim, mukallaf, tahir dalam kitabnya. Wa yubadilan cepet-cepet. Wa yubadirulan cepet-cepet sapa man wong maro kang wis kelewat sapa siman. Dan harus cepet-cepet man orang yang telah lewat. Siapa orang yang telah lewat di sini maksudnya? yakni orang muslim yang mukallaf dan suci ya. Cepat-cepat bergegas bifaitin kelawan salat kangpot. Bifaitin kelawan salat kangpot. Dia harus bergegas, harus cepat-cepat mengkodoi salat yang tertinggal. Ya, wujuban itu cepat-cepatnya wujuban kelawan wajib. Wujuban kelawan wajib. Jadi orang yang meninggalkan sholat wajib mengkodoi sholat yang tertinggal dengan apa? Yubadi dengan cepat-cepat ya, dengan cepat-cepat, dengan buru-buru, dengan cepat-cepat. Bukan buru-buru sholatnya, jadi buru-buru kodoknya gitu ya. Sholat mulai cepat-cepat. Sholat maghrib, sholat duhur kan semenit patas ya, kayak taraweh 7 menit 20 rakaat 7 menit wow gitu ya. Barang ditinggalkan teh maca Fatihahna sabanu kaliwat. Pala batahiyat teh dibaca. Aya alasanana ambeh naon jeung ambeh batur semangat salatna. Oh, semangat ge ieu salatna teh sama jeung nah itu tak ayat tumaninah dina salat mah ya. Jadi salat mah kudu make ilmu matak pantes saur Kangjeng Nabi man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Kenaon salat cepet-cepet bae jeung teu menang hadiah gitu. Wa kullu man bi ghairi ilmi gitu. Jadi kudu make ilmu teu make ilmu mah diribat kapal nu aya di daratan ya, hayang salamet teu make carana bagaikan kapal yang berada di daratan. Tarjun najata wala Bismillahirrahmanirrahim. In pata lamun pot opo faid, in pata lamun pot opo faid bila uzrin kelawan tanpa uzur. In pata lamun pot opo faid bila uzrin kelawan tanpa uzur. Sok terjemahkan. Wa yubadiru dan bergegas cepat-cepat
Siapa yang harus cepat-cepat? Man mata man marro orang yang telah lewat. Siapa yakni? Orang Islam, mukalaf dan suci. Ini orang itu katanya harus cepat-cepat bifaitin mengkodoi sholat yang tertinggal. Fait itu artinya apa? Sholat yang tertinggal. Dan cepat-cepatnya itu hukumnya wujuban, hukumnya wajib. Andai kata sholat yang tertinggal itu infata bila udrin, bila tertinggal tanpa adanya udzur. Si Jain misalkan dia tahu waktu zuhur sudah tiba, ya, malah dia aja nyoh HP, ya, terus SMS-an seri sorangan, ya. Oh, anak santri lagi TikTok kan. Iya, lagi TikTokan sampai akhirnya habis waktu sholat zuhur. Berarti waktu zuhur itu namanya faid, artinya sholat yang tertinggal, dan tertinggalnya bila uzrin, dengan tanpa. Maka bagi si Jain yang meninggalkan sholat dengan tanpa adanya uzur, ini wajib cepat-cepat mengkodoi sholat, dan cepat-cepatnya itu hukumnya adalah wajib. Jadi gimana? Fayalzamuhul qada'u fauran. Fayalzamu maka wajib. Fayalzamu maka wajib. Fayalzamu maka wajib wing siman marroh. Maka wajib kepada orang tadi al-afal qada'u qada, wajib qada fauron nilemsa nalika salat. Wah iya ya, wis hilang waktu disentok, sudah habis waktunya, maka seketika itu juga dia wajib untuk mengqada salat. Bahkan ini ada bahkannya. Qala ngandika sapa syekhuna, guru kita. Qala ngandika sapa syekhuna, guru kita telah berkata, guru kami. Siapa? Ahmad bin Hajar, yakni Syekh Ahmad bin Hajar. Ini Ahmad bin Hajarnya Al-Haytami. Karena Ahmad bin Hajar ada dua, ada Al-Haytami, ada Al-Asqalani, ya. Jadi Syekh Zainuddin ini punya guru bernama Syekh Ahmad bin Hajar. Syekh Ahmad bin Hajar punya guru Syekh Zakaria. Syekh Zakaria punya guru Syekh Ahmad bin Hajar, tapi Ahmad bin Hajarnya Al-Asqalani. Kalau ini Ahmad bin Hajar Al-Haytami. Kolangan digasinten sapa syekhuna, guru kita Ahmad bin Hajar rahimah, moga-moga melasi. Rahimah moga-moga melasi huing syekh sapa Allahu Gusti Allah Ta'ala halih maha luhur Allah. Ini adab seorang santri kepada kiai, selalu mendoakan kepada kiainya, selalu mendoakan kepada gurunya. Maka jangan heran ketika seorang murid ya di dalam kitab menceritakan gurunya, pasti di situ ada kata-kata rahimahullahu ta'ala. Karena itu termasuk kepada kategori adab. Maka ketika berdoa pun kita harus mendoakan kepada guru kita. Rahimah moga-moga melasi ing syekhuna sapa Allahu Gusti Allah Ta'ala halimah halur Allah. Ini bahkan kata syekhuna katanya, walladzi yadhharu annahu yalzamu sarfu jami'i zamanihi liqada'i ma lil qada. Walladzi lan utai perkara yadhharu kang pertela apa ma. Walladzi lan utai perkara yadhharu kang pertela apa ma. Ya. Sesuatu yang jelas annahu sesuatu temene kelakuan. Waladzi lan uti perkara ya zaharu kang pertela apa mak iku annahu sak temene kelakuan, iku namanya domir sya'an. Wa mun maru syani domirun kusira bijumlatin ka'annahu zaidun saro. Arane domir sya'an iku anahu satemene kelakuan iku yalzam wajib, iku yalzam wajib ing siwa ataman marok iku anahu satemene kelakuan iku yalzam wajib ing siman marok apa sorbu jami'i zamanihi gunakan sekabehane zamane man marok
sekabehane waktune atawa zamane man marra lil qodai maring qada. Bahkan menurut Syekhuna bahwa orang tadi wajib menggunakan seluruh waktunya dia gunakan untuk qada. Si Zaid misalkan tidak melaksanakan sholat subuh, tidak dia kerjakan, zuhur tidak dia kerjakan, asar, maghrib, isya tidak dia kerjakan. Kenapa? Ya karena dia lalai, ya dia meninggalkan sholat dalam keadaan tanpa uzur. Maka wajib semua waktunya digunakan untuk mengqada, ya. Jadi waktu yang ada, waktu yang tersisa semuanya harus dia gunakan untuk mengqadai sholat. Nah, ma ada selagi ngeliyani, ma barang ada kang ma ada selagi ngeliyani opo zaman, ma ada selagi ngeliyani opo zaman, ma ada selagi ngeliyani opo zaman, ma ing waktu, ma ing waktu yahtaju kang butuh sapa man marra, yahtaju kang butuh sapa man marra, ma ada selagi ngeliyani apa zaman, ma ing waktu ma ing barang yahtaju kang butuh sapa man marra li sarfihi kadwe gunaaken ma, li sorfihi kadwe nasorupaken bokatan angel li sorfi kadwe gunakan ma, insyaallah mau salah Qiraatul Qudub pembacaan li sorfihi kanggo gunakan ma yang kesorpunya biman istimal, ya. Bima ing dalam perkara, bima dalam perkara la buddha kang ora kena ora ikut tetep minhu saking ma, la buddha kang ora kena ora ikut tetep minhu saking ma, cok terjemahkan diajar. Waladzi ya zaharu menurut kaul yang jelas, ya, annahu bahwa sesungguhnya yalzamu wajib bagi orang tadi, siapa orang tadi? Orang man maro, orang yang meninggalkan sholat tanpa uzur. Wajib syarfu jami'i zamani, wajib menggunakan seluruh waktunya digunakan lil qada untuk mengqada sholat yang dia tinggalkan, ma'ada ma yahtaju li syarfi, selain waktu yang dia butuhkan, ma'ada ma yahtaju selain waktu yang dia butuhkan li syarfihi untuk digunakan bima la buddha minhu pada sesuatu yang penting atau yang tidak bisa tinggalkan. Jadi wajib semua waktunya dia gunakan untuk qada selain waktu-waktu yang dia butuhkan untuk melakukan hal-hal yang tidak bisa dia tinggalkan. Mana contohnya? Waktu yang tidak bisa dia tinggalkan seperti BAB, ya. BAB bisa ditinggalkan? Ya masa lagi sembahyang kudu perat-perat itu. Ya lagi sembahyang nyekeli bae. Lagi nyekeli apa? Ya nyekeli manuk bukan nguyuh, ya. Enggak, lakukan saja, ya. Jadi selain waktu yang dia butuhkan untuk digunakan pada sesuatu yang tidak bisa dia tinggalkan. Artinya waktu-waktu yang tidak bisa dia tinggalkan lakukan. Mau BAB dulu lakukan. Mau makan dulu, masa sembahyang kudu pingsan, makan dulu. Ya karena ya. Jadi sesuatu yang tidak bisa dia tinggalkan, ya itu boleh mendahulukan sesuatu yang tidak bisa dia tinggalkan. Jadi boleh dia harus mendahulukan BAB dulu, dia harus mendahulukan apa lagi? Makan dulu barangkali lapar. Itu misalkan kodonya itu sampai seminggu. Ya, sampai seminggu. Dan dia butuh untuk mencari nafkah, ya, waktunya mencari nafkah dia mencari nafkah dulu, sisanya lalu dia gunakan lagi untuk qada. Karena mencari nafkah, makan, minum, tidur adalah mala buddha minhu, sesuatu yang tidak bisa dia tinggalkan. Ya, ulangi lagi, seluruh waktunya wajib dia gunakan untuk qada selain waktu-waktu yang dia butuhkan untuk memenuhi sesuatu yang tidak bisa dia tinggalkan. Ya, jadi waktunya kabeh digunakan ke qada selain waktu tadi. Boleh nggak melaksanakan sholat sunnah?
Oh enggak boleh katanya. Harus qada dulu. Wa annahu yahrumu alaihi tatawwu. Wa annahu lan sak temene wa annahu lan sak temene kelakuan. Wa annahu lan sak temene kelakuan. Iku yahrumu haram. Iku yahrumu haram. Alaihi ngatasé man marro, dan juga haram bagi orang tadi yang meninggalkan sholat tanpa adanya uzur. Haram ofa tatawwu'u amal sunnah atau ngelakoni sunnah. Ofa tatawwu'u ngelakoni sunnah. Jadi wajib, waktunya wajib digunakan untuk melaksanakan fardu yang tertinggal. Tidak boleh ataupun haram bagi dia untuk melakukan amalan sunnah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Intaha wis tutug opo kaul syaikhina. Intaha wis tutug opo kaul syaikhina. Titik. Wa yubadiru man marra bi paitin wujuban. Wa yubadiru bihi nadban in pata bi udrin. Ini mafhum mukhalafah. Tadi kan in pata bila udrin, sekarang in pata bi udrin. Pertanyaannya begini, bagaimana kalau si Zaid itu meninggalkan sholatnya bukan disengaja tetapi karena adanya udzur? Awit esuk turu tangi-tangi subuh mending sore mah. Iya. Turu sadurunge subuh tangi sadurunge subuh barang deleng jam jam masih jam 4 beluwer wae jam 4 hari berikutnya gitu ya. Tidur hari Senin bangun hari Selasa. Masya Allah rupane lagi kemaruk mayoran turu ya. Ditanyakan tangi sampai jam 4 sirah wis turu 24 jam. Coba lihat. Iya, rupanya niru ashabul kahfi. Tidak disengaja tidurnya, berarti ketinggalan sholat tanpa ini mah dengan adanya uzur. Nah, kalau dengan sebab adanya uzur, maka dia hanya sekedar sunnah di dalam bergegas melakukan qada. Wa yubadirulan cepet-cepet sapa si man maro. Wa yubadirulan cepet-cepet sapa man maro. Biasanya santri bulan Ramadan ya. Sehari subuh-subuh udang maghrib ya, udang maghrib kaos nuheuh puasa gitu. Batur mah lapar puasa teh si eta mah teu ngarasa lapar. Sira ngerasa lapar beli puasa ya, kita sih beli. Kenapa sih? Ikhlas itu puasa. Ngomongnya ikhlas. Ya tangke ikhlasnya sampai tidur terus. Jadi wong sejen mata raweh dewek lagi kodok dong. Oh, sila sholat taraweh beli, ya beli, kita mah haram taraweh. Kan jadi patul moyang katanya, wa yahrumu alaihi tatawwu, haram tatawwu bisa jadi sirabelah. Wa yahrumulan wa yubadlan cepet-cepet sapa man maro bihi kelawan faid nadban kelawan sunnah. Cuma sekedar sunnah di sini mah. Andai kata in fata lamun pot opo faid bi udrin kelawan uzur. Mana contohnya? Kanaumin kayak turu ya. Tidur sebelum masuk waktu sholat. Misalkan waktu sholat jam berapa? Jam 12, jam 12 lebih 4 menit. Dia tidur jam 11. Kemudian bangun maghrib, berarti ketinggalan berapa sholat itu? Zuhur, asar, 2 sholat ketinggalan. Itu ketinggalannya bi'udhrin karena adanya uzur, tidur yang tidak disengaja. Ya. Lam yata'ada kang ora maha sapa si wong, lam yata'ada kang ora maha sapa si wong bihi kelawan naum. Wanisyanin lan lali kadzalika kaya mongkon kadzalika kaya mongkon lam yata'adda bihi, atau dia lupa saking khusyuknya wiridan. Wah mantap pokoknya wiridan lah, lagi dewe hajat ya.
Ya Allah tundukkan, ya Allah lemaskan, ya Allah tarik, ya Allah dudut hatinya si anu wiridan saking khusyuk-khusyuknya sampai lebat itunya. Waktu sholat subuh bangun-bangun jam 9 lah jam 9 wiridan. Nah, lupa, ini lupanya tidak disengaja nih. Maka ini masuk kategori ketinggalan dengan sebab uzur, maka itu hukumnya sunnah cepat-cepat untuk melakukan qada. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusanu tartibuhu ay al-faid. Wa yusanu lan den sunahaken apa tartibu nartibaken faid. Wa yusanu lan den sunataken apa tartibu nartibaken faid. Apa tartibu nartibaken faid pakai in fata bi uzrin ya, in fata bi uzrin ada qaidnya. Sunnah mentartibkan, apa tartibkan tuh? Yang mentartibkan di dalam qada ya, sunnah. Karena sunnah tartib, sunnah soten in fata bi uzrin, andai kata sholat yang tertinggal itu tertinggalnya karena ada uzur. Subuh tidak sholat, zuhur tidak sholat, asar tidak sholat, maghrib tidak sholat, isya dia baru ingat atau baru bangun. Nah, kamu berarti tertinggal sholat karena ada uzur, maka wajib di dalam kodoknya ini dilakukan secara bukan wajib, sunnah di dalam kodoknya dilakukan secara tartib andai kata tertinggalnya dengan adanya uzur. Jadi karena sunnah tartib maka bagaimana? Duhur dulu atau subuh dulu? Subuh dulu. Payak di maka modoni sapa si wong. Payak di maka ngodoni sapa si wong as-subha ing salat subuh qabla zuhri sadurunge zuhur. Maka dia mengkodoi subuh sebelum zuhur dan mengkodoi zuhur sebelum asar dan mengkodoi asar sebelum maghrib. Waha kaza waha alang eling-eling kaza kaya kisah terus waha kaza lan kaya kisah terus titik. Wa taqdimuhu ala hadiratin, asalnya wa yusanu. Awas ini Fathul Muin ya. Kalau ngaji Fathul Muin itu harus apal qodiyahnya nih. Wa taqdimuhu diatapkan kepada tartibuhu al-amil fil ma'tuf wal amil fil ma'tuf alaih. Amil yang terdapat dalam ma'tuf, mana ma'tuf? Takdim, sama dengan amil yang terdapat dalam ma'tuf alaih. Tartib berarti amilnya adalah yusan. Jadi wa taqdimuhu takdirnya adalah wa yusannu takdimu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taqdimu ay wa yusannu taqdimu lan den sunahaken. Apa taqdimuhu dinginaken faid. Apa taqdimuhu dinginaken faid dan sunnah. Apa namanya sunnah bagi orang yang tertinggal atau yang punya kodok sholat. Ini sunnah mendahulukan mendahulukan sholat yang tertinggal, mendahulukan kodok ala hadiratin ngariaken ing atase sholat kang hadir. Ala hadiratin ngariaken ing atase sholat kang hadir. Tegasnya sholat apa? Sholat adat. Sunnah mendahulukan kodok dulu daripada sholat yang hadir. Ulangi lagi, zuhur ketinggalan, asar ketinggalan, maghrib ketinggalan, dia baru sadar isya atau baru bangun isya. Maka ini sunnah mendahulukan kodok dulu sebelum melakukan sholat isya. Ya, sebelum melakukan sholat ada itu sunnah mendahulukan sholat kodok terlebih dahulu. Wa taqdimuhu ay wa yusannu taqdimuhu. Sunnah mendahulukan sholat kodok daripada sholat ada ataupun sholat yang hadir, dengan catatan, awas ada syaratnya, ada dengan catatan la yakhafu fautaha, la yakhafu kang ora wedi sapa man marra, la yakhafu kang ora wedi sapa man marra fautaha ing pote hadiro. Andai kata sholat hadirohnya tadi itu waktunya masih panjang, masih lama, tidak khawatir lewat, tidak khawatir keburu habis, waktu isyanya panjang. Mafhumnya
Berarti kalau waktu sholat hadirnya itu mepet, maka dia wah ini harus mendahulukan waktu sholat, maka harus mendahulukan sholat yang hadir. Sunnah sholat yang mendahulukan sholat qada, andai kata waktu hadirnya itu panjang, la yakhafu fautaha, dia tidak khawatir kehabisan waktunya, gitu ya. Ini infata bi'udrin, andai kata, nah ini di sini ada kan, andai kata sholat itu tertinggal dengan sebab uzur, ya tadi sudah dikasih penjelasan. Jadi andai kata sholat yang tertinggal tadi bi'udrin dengan uzur, sebab uzur. Wa in khasyiya fauta jama'atiha, wa in khasyiya lan sanajan wedi sapa man marra, wa in khasyiya lan sanajan wedi sapa man marra, walaupun orang tadi takut ketinggalan berjamaah, walaupun takut khawatir ketinggalan berjamaah, ya. Fauta jama'atiha ing pot jamaahe hadira, fauta jama'atiha ing pot jamaahe hadira alal mu'tamad ing atase kawal kang mu'tamad, netepi ing atase kawal kang mu'tamad. Paham tuh? Ulangi lagi, ada orang ketinggalan sholat dan sholat itu tertinggal bi'udrin dengan sebab adanya uzur. Dia tidur ya jam 11 siang, bangun-bangun misalkan jam 8 atau jam setengah 8, berarti tertinggal sholat zuhur, asar, maghrib. Maka bagaimana sunnah ketika kodoknya ini sunnah tartib. Jadi apa dulu? Zuhur dulu, kemudian asar, baru kemudian maghrib. Itu yang pertama. Dan yang nomor kedua, sunnah untuk mendahulukan sholat kodok daripada sholat ada. Apa sholat ada? Sholat isya, dengan catatan andai kata waktu isyanya masih panjang, walaupun dia khawatir tertinggal jamaah, ya. Jadi begitu dia bangun langsung aja zuhur, asar, maghrib, walaupun dia khawatir kalau saya melaksanakan kodok nanti akan ketinggalan jamaah, walaupun dia takut ketinggalan jamaah, nggak apa-apa ya, kodok aja gitu ya, kodok aja dulu gitu kan. Itu andai kata infata bi'udrin, andai kata sholat itu tertinggal dengan adanya uzur. Nah sekarang mafhum mukhalafah, tadi tertinggal dengan adanya uzur, sunnah untuk tartib. Nah sekarang bagaimana kalau tanpa uzur? Wa iza batala nalikane, wa iza batala nalikane pot, berarti ini mafhum mukhalafah, kebalikan yang tadi. Wa iza batala nalikane pot apa ya sifaid, bila uzrin dengan tanpa uzur. Jika sholat yang tertinggal tadi itu tertinggalnya dengan tanpa adanya uzur, ya seperti jam 12 lebih 10 menit sudah masuk waktu zuhur, dia malah tidur. Nah ini berarti uzur atau tidak ada uzur itu? Tidak ada uzur, berarti sengaja itu. Nah, kalau tertinggalnya tanpa uzur, payajibu mangka wajib, payajibu mangka wajib opo takdimu dinginakan kodok, opo takdimu dinginakan kodok, maka wajib dia mendahulukan sholat kodok alaiha hari akan hadir, alaiha hari akan hadir. Kalau tertinggalnya tanpa uzur, maka wajib mendahulukan dulu kodok, mengakhirkan sholat hadir, sholat ada. Wajib mendahulukan kodok dulu, mengakhirkan sholat isya. Gitu sama. Andai kata waktu isyanya masih panjang. Jadi ketika waktu isya masih panjang, tafsil kalau tertinggalnya dengan sebab uzur, maka sunnah mendahulukan kodok. Tetapi kalau tertinggalnya tanpa adanya uzur, maka wajib mendahulukan kodok. Bukan sunnah tapi wajib mendahulukan kodok ya. Alaiha hari akan mengatasi hadir, titik. Andai kata waktu hadirohnya gimana? Masih panjang. Nah sekarang bagaimana kalau kita khawatir nih waktu isyanya justru mepet ini sebentar lagi ya, maka apa yang harus kita lakukan? Zuhur tidak sholat, asar ketinggalan, maghrib ketinggalan, barang bangun-bangun ini sudah jam 4, waktu isya sebentar lagi habis misalkan, waktu isya paling 2 menit lagi, apa yang kita lakukan ini? Amma iza khofa,
Amma anapun idza khofa nalikane wedi sapa man marra, anapun nalikane wedi sapa man marra fautal hadirati ing pot salat kang hadir, fautal hadirati ing pot salat kang hadir. Kalau waktu isya ini sudah mepet nih, biaya qoa kelawan yenta tumiba, biaya qoa kelawan yenta tumiba. Ba'duha sebagian hadirah, opo ba'duha sebagian hadirah, wa in qala lan sanajan ilik opo ba'd, wa in qala lan sanajan kidik opo ba'd. Seperti waktu misalnya misalkan sudah mepet ya, sudah mepet sehingga sebagian sholat itu dilakukan di luar waktu karena waktunya masih sedikit lagi. Khorijal waktu dalam jabane waktu, khorijal waktu dalam jabane waktu. Nah kalau begitu waktunya sudah mepet, maka fayal zamul bad'u biha. Kalau dalam kasus ini maka wajib kita mendahulukan apa? Sholat hadirah, mendahulukan sholat isya karena waktunya sangat mepet. Bayal zamu maka wajib huing si man marro op al badu memulai atau ngawiti biha kelawan hadirah. Jadi mana dulu? Qada dulu atau isya dulu? Isya dulu kalau waktunya sudah sangat mepet. Cirinya waktunya sudah mepet seperti ketika sebagian waktu isya itu dilakukan di luar waktu. Ya karena memang waktu sudah sangat mepet sekali. Maka dalam kasus itu fayal zamul bad'u biha, wajib mendahulukan sholat yang hadir daripada sholat qada. Wallahu a'lam bishawab.